Oke, kita lanjut ke akuntansi penjualan persediaan dagang. Nah, bagaimana proses pencatatannya terkait dengan penjualan persediaan barang dagang. Tadi terkait dengan pembelian, sekarang kita lanjut ke penjualan. Pencatatan penjualan barang dagang yang dipelajari sekarang memakai sistem pencatatan periodik. Jadi masih pakai sistem periodik ya. Dalam sistem periodik, setiap terjadi transaksi penjualan dicatat dalam perkiraan penjualan. Jadi setiap kali ada transaksi penjualan, kita catat ke jurnal, kita kreditkan penjualan. Kalau di pendapatan jasa kan kita mengakuinya sebagai pendapatan. Tetapi kalau di perusahaan dagang, kita mengakuinya sebagai penjualan. Atau lengkapnya atau rekening lengkapnya itu penjualan barang dagang. Penjualan yang dibahas adalah penjualan secara tunai dan secara kredit. Jadi di sini kita ada belajar terkait dengan penjualan secara tunai dan penjualan secara kredit. Bagaimana pencatatan jurnalnya? Oke. Contoh penjualan secara tunai. PD Melati menjual barang dagangannya kepada PD Mawar secara tunai sebesar Rp18.725. Berarti di sini ada penjualan secara tunai. Berarti ada kas yang kita terima di sini. Kita jual tunai. Kas kita terima di debit, kreditnya kita catat sebagai penjualan. Nilainya berapa? Yaitu 18.725. Gitu. Jadi untuk penjualan barang dagang ya kita kreditkan penjualan ya. Penjualan itu arus ekonomi arus masuk atas sumber ekonomi yang diterima oleh perusahaan. Gitu. Kalau secara kredit bagaimana jurnalnya? Kalau secara kredit ya tinggal diganti aja yang kas, karena kita belum terima uangnya ya kita tampung ke piutang usaha atau piutang dagang. Contohnya, PD Melati menjual barang dagangannya secara kredit kepada PD Mawar sebesar 925.000. Berarti di sini ada penjualan di kredit. Karena belum kita terima ya kita tampung dulu ke piutang usaha. Nilainya berapa? 925.000. Oke, ini terkait dengan akuntansi atas penjualan barang dagang, baik secara tunai maupun secara kredit. Secara kredit. Nah, oke, selesai untuk penjualannya. Penjualan yang dibayar. Nah, bagaimana kalau kita membayar atau melakukan transaksi penjualan secara menggunakan kartu kredit ya. Penjualan yang dibayar dengan kartu kredit yang dikeluarkan bukan oleh bank. Nah, yang namanya kartu kredit itu bukan dari bank ya, tetapi itu dari perusahaan pengelola kartu kredit, pengelola kredit ya. Biasanya itu misalnya contohnya Amex, American Express, kemudian ada yang namanya Visa, ada namanya Mastercard ya. Nah, di kartu debit kalian, di kartu kredit kalian, kalau kalian punya kartu kredit ataupun kartu debit, di bawahnya biasanya ada logo-logo itu kan. Ada American Express, ada Visa, ada Mastercard dan lain sebagainya. Nah, itu adalah lembaga atau perusahaan penyedia kartu kredit. Jadi bank itu hanya sebagai penyalurnya saja gitu ya. Hanya sebagai penyalurnya saja. Umumnya harus dilaporkan secara periodik. Jadi setiap satu periode dilaporkan ke perusahaan pengelola kartu kredit tersebut sebelum dapat dicairkan menjadi uang tunai. Jadi kalau kita misalnya jual secara menggunakan kartu kredit, nah si konsumen kan pakai kartu kredit, digesek ya. Nah, digesek berarti otomatis menganggap bahwa konsumen sudah membayar pembelian itu secara menggunakan kartu kredit. Nah, kita belum terima uangnya pada saat itu. Nanti di suatu periode atau di suatu tanggal atau suatu saat kita sepakat dengan pengelola kartu kreditnya, nanti akan ditentukan kapan kita baru bisa menagih si pengelola kartu kreditnya. Biasanya tiap bulan ya, tiap akhir bulan atau setiap tanggal berapa gitu. Jadi ditagih secara periodik kepada perusahaan pengelola kartu kredit.
Penjualan semacam ini menimbulkan piutang usaha dari pengelola kartu kredit. Jadi kita punya piutang bukan ke customer atau pembeli, tetapi kepada perusahaan pengelola kartu kredit. Itu. Contohnya bagaimana? Ya, contohnya di sini. Oke, contohnya penjualan yang pembayarannya dengan kartu kredit bukan bank sebesar 100.000 dilakukan dan dilaporkan kepada perusahaan pengelola kartu kredit pada tanggal 20 Januari. Jadi 20 Januari, sebelum 20 Januari sudah ada transaksi menggunakan kartu kredit di toko kita ya, sebesar 100.000. Nah, di tanggal 20 kita tagih ke perusahaan pengelola kartu kreditnya. Nah, pada saat ditagihkan kan belum tentu langsung dibayar ya. Ya, di tanggal 20 kita tagihkan kepada si pengelola kartu kredit, ya kita catat adanya Januari ya. Di sini kita catat penjualan, debitnya piutang usaha sebesar nilainya berapa, yaitu 100.000. Tuh. Penjualan pembayarannya dengan kartu kredit bukan bank sebesar 100.000 dilakukan dan dilaporkan kepada perusahaan yang mengeluarkan kartu kredit di tanggal 20 Januari. Jadi 20 Januari ya kita catat adanya penjualan. Belum dibayarkan ya kita tampung ke piutang usaha senilai berapa, 100.000. Gitu. Nah, di tanggal 27 Januari perusahaan pengelola kartu kredit memotong ongkos jasa sebesar 5.000 dan mengirimkan uang kepada kita sebesar 95.000. Jadi dari 100.000 yang kita tagihkan kepada si pengelola kartu kredit, dipotonglah biaya administrasinya atau biaya penagihannya sebesar 5.000. Jadi di tanggal 27 Januari baru kita terima uangnya. Ada kas yang kita terima sebesar 95.000, bukan 100.000 ya, tetapi 95.000. Yang kita terima hanya 95.000. Nah, ada 5.000 di sebelah debit kita akui sebagai beban penagihan piutang sebesar 5.000. Baru kreditnya kita hapus piutang usaha kita senilai 100.000 ya, 100.000 di sini. Jadi ini berarti debitnya itu ada kas 95.000 yang kita terima, kemudian ada beban penagihan piutang atau beban administrasi sebesar 5.000. Sedangkan kreditnya ya kita hapus piutang kita, yaitu sebesar 100.000. Gitu. Ya, jadi ini terkait dengan transaksi penjualan menggunakan kartu kredit. Jadi kita menagihnya kepada si pengelola kartu kredit, bukan kepada customer atau konsumen. Nah, pada saat penagihan, pada saat dibayarkan biasanya ada dipotong yang namanya biaya penagihan atau biaya administrasi. Ya, nilainya berapa tidak tentu, tergantung kebijakan kesepakatan antara si penjual dengan si pengelola kartu kredit itu sendiri. Gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu terkait dengan penjualan menggunakan kartu kredit. Jadi kartu kredit itu bukan dikeluarkan atau bukan punya perusahaan bank ya, tetapi punya pengelola kartu kredit ya. Contohnya ada American Express, kemudian ada Visa, ada Mastercard. Bank itu hanya sebagai perantara saja atau penyalurnya saja gitu. Oke, selesai terkait dengan penjualan barang dagang. Nah, bagaimana kalau pada saat penjualan barang dagang dilunaskan sama si konsumen? Nah, bagaimana pencatatannya? Apakah ada diberikan diskon juga atau tidak? Kita bahas di bawahnya, di materi bawahnya, yaitu potongan penjualan atau sales discount. Kadang-kadang pihak penjual memberikan potongan harga kepada pembeli, yang biasanya diberikan potongan kepada si pembeli oleh si penjual. Potongan harga yang diterima pembeli karena pembayaran faktur dilakukan lebih awal. Bagi pihak penjual disebut sebagai potongan penjualan. Kalau tadi yang kita pelajari terkait dengan pembelian, itu kalau ada dapat potongan kita sebut sebagai potongan pembelian, di mana mengurangi nilai pembelian kita, pembelian barang dagang kita. Sedangkan kalau ini potongan penjualan, ya kita sebutnya sebagai diskon penjualan atau potongan penjualan.
di mana diskon atau potongan penjualan ini mengurangi penjualan kita. Gitu. Misalnya yang kita jualnya itu 1 juta, karena dia bayar lebih awal kita kasih potongan 100.000. Nah, jadi sebenarnya penjualan bersih kita berapa? Bukan 1 juta, tetapi 900.000. 1 juta kurangi dengan potongan penjualan yang diberikan, sisa 900.000. Itulah penjualan bersihnya. Gitu. Nah, contohnya bagaimana? Ini contohnya. PD Bakti menjual barang dagangannya pada PD Makmur sebesar 100.000 dengan syarat kredit 2/10 M/30 di 1 Maret 2015. 2/10 M/30. Jadi di tanggal 1 Maret 2015 ada penjualan. Ya, kita catat penjualan di sebelah kredit. Debitnya apa? Karena ini secara kredit bukan tunai, ya kita tampung ke piutang dagang atau piutang usaha. Nilainya berapa? Ya 100.000. Gitu. Kemudian di tanggal 11 Maret 2015 PD Bakti menerima pembayaran dari PD Makmur atas transaksi tertanggal 1 Maret 2015. Nah, diterima dilunaskan di tanggal 1 Maret. Transaksi di 1 Maret dilunaskan di 11 Maret, di mana ada periode diskon 2/10 dengan jangka waktu kredit M/30. Ya, atau secara kreditnya 2/10 M/30. Kalau dilunaskan di tanggal 11 Maret, di mana penjualannya di 1 Maret, berarti 10 hari ke depan, berarti dari 1 Maret ditambah 10 hari, berarti dapat 11 Maret ya. Ini periode diskon terakhirnya. Nah, dilunaskan di tanggal 11 Maret, berarti masih dapat diskon di sini. Ya, masih dapat diskon. Nah, diskonnya berapa? Yaitu 2%. 2 dikalikan dengan piutangnya atau penjualannya. Kita coba buat jurnalnya. Berarti di tanggal 11 Maret ada kas yang kita terima. Kemudian ada piutang yang kita hapus. Karena sudah dibayarkan, piutang kita habis. Sudah dilunasin sama si pembeli. Nah, karena dibayar di tanggal 11 Maret berarti dapat diskon. Nah, diskon penjualan itu mengurangi nilai penjualan. Penjualannya itu tercatat di sebelah kredit. Mau kita kurangi, ya kita catat di sebelah debit dengan nama rekening potongan penjualan atau diskon penjualan. Berarti tadi di mana kalau ada diskon penjualan, catat di sebelah debit. Piutang usaha yang dihapus yaitu sebesar 100.000 yang dibeli sama si pembeli. 100.000. Kemudian ada potongan sebesar 2%. 2% kalikan 100.000 yaitu sebesar 2.000. Total kas yang diterima sama penjual adalah 98.000. Gitu. Ya. Jadi cukup jelas ya untuk potongan penjualan. Periode di sini ada penjelasan. Periode potongan dari tanggal pembelian sampai dengan 11 Maret. Nah, di sini ada periode potongan, ada periode diskonnya ya, yaitu terhitung dari tanggal pembelian di 1 Maret sampai 11 Maret. Karena PD Makmur membayar masih dalam periode potongan, maka PD Bakti memberikan potongan. Yaitu sebesar 2% dari nilai piutangnya, yaitu 2.000. Dapat 2.000 potongannya. Tetapi jika PD Bakti menerima pembayaran dari PD Makmur di tanggal 31 Maret, maka jurnalnya berarti tidak ada potongan penjualan. Atau misalnya dilunaskan bukan tanggal 31 Maret, tetapi di tanggal 12 Maret. Berarti ya sama, nggak dapat diskon juga, karena batas diskonnya itu sampai 11 Maret. Nah, bagaimana kalau bukan di periode diskon, bagaimana jurnalnya? Ya jurnalnya ya nggak ada potongan penjualan saja. Kas kita terima sebesar nilai piutangnya, piutang berkurang sebesar pembeliannya. Berarti debitnya ada kas yang kita terima, kreditnya ada piutang yang kita hapus, yaitu sebesar 100.000. Gitu.
Karena PD Makmur membayar melebihi periode potongan, maka PD Bakti tidak memberi potongan. Jadi ini yang 31 ini maksudnya. Dibayarkan lewat dari potongan periode diskonnya. Jadi nggak dapat potongan gitu. Oke, ini terkait dengan potongan penjualan. Lanjut ke retur. Nah, bagaimana kalau ada retur? Sebenarnya terkait dengan pembelian dan penjualan itu sama pencatatannya, cuma ya kontradiktif saja. Kalau pembelian catat di debit, penjualan catat di kredit. Kalau ada potongan berarti kalau pembelian kita tandingkan dengan pembelian catat di kredit, kalau untuk penjualan ya kita tandingkan dengan penjualan. Rekening kontraknya penjualan ya berarti di debit. Itu sama halnya juga retur pembelian dan juga retur penjualan. Ya, hal yang sama tetapi secara kontradiktif bertolak belakang. Satunya penjualan, satunya pembelian gitu. Satunya arus masuk, arus barang keluar, satunya arus barang masuk. Kalau masuk ya pembelian, kalau keluar ya penjualan gitu. Nah, bagaimana kalau ada retur atau pengurangan penjualan? Sales return on and allowance. Barang dagang yang telah terjual mungkin saja dikembalikan oleh pelanggan yang kita sebut sebagai retur penjualan. Atau juga karena barangnya cacat maka pelanggan diminta untuk diberikan pengurangan harga oleh si pelanggan. Ya, pengurangan harga atau pengurangan penjualan. Jika terjadi retur, maka pihak penjual akan membuat nota kredit. Nah, kemarin yang tadi yang kita bahas terkait dengan pembelian itu terkait dengan nota debit ya untuk returnya. Kalau penjualan, si penjual membuat returan berarti dia buat nota kredit, di mana dimaksudkan untuk mengurangi piutang. Piutang kan di debit, kita bikin nota kredit, di mana piutangnya itu kita kurangi di sebelah kredit. Itu. Jika terjadi retur, maka pihak penjual akan membuat nota kredit kepada pelanggan, di mana dalam nota kredit tersebut dicantumkan alasan pengkreditan tersebut. Ya, misalnya barangnya rusak atau tidak sesuai spesifikasinya, tidak sesuai dengan kesepakatan, juga bisa terjadi. Itu. Nah, contoh penjualan dengan potongan dan retur penjualan. Nah, bagaimana jurnalnya terkait dengan retur dan juga potongan penjualan? Kita mulai dari yang pertama. PD Bakti menjual barang dagangannya kepada PD Makmur sebesar $3.800 dengan syarat kredit 2/10 M/30. Berarti jangka waktunya 30 hari, jangka waktu kreditnya 30 hari, diberikan diskon 2% apabila tidak dilunasi lewat dari 10 hari di 1 Maret 2015. Berarti di sini ada jurnal, kita buat adanya penjualan. Debitnya karena secara kredit ya kita tampung ke piutang usaha. Nilainya 3.800. Kemudian tanggal 5 Maret, PD Makmur mengembalikan barang dibelinya karena barang yang diterima ada yang cacat sebesar 300. Berarti di sini ada retur penjualan, dibuat nota kredit ya. Returnya bagaimana kita catatnya? Kalau dibuat retur terkait dengan penjualan secara kredit, piutangnya itu yang berkurang. Piutang 3.800 berkurang 300 karena barangnya itu dikembalikan. Gitu. Jadi piutang kita catat di mana? Karena berkurang kita catat di sebelah kredit. Debitnya apa? Ini kita akui sebagai retur penjualan. Retur penjualan itu mengurangi nilai penjualan, di mana penjualannya itu dicatat di sebelah kredit, untuk menguranginya kita catat di sebelah debit, tetapi ke rekening pembantunya yang kita sebut sebagai retur penjualan. Nilainya berapa? Ya sebesar yang diretur, yaitu 300. Nah, di retur 300 dari penjualan 3.800. Tersisa piutangnya itu sebesar 3.500. Di tanggal 11 Maret 2015, PD Bakti menerima pembayaran dari PD Makmur atas transaksinya tertanggal 1 Maret. Nah, tanggal 11 dilunasin.
Tanggal 11 dilunasin dari penjualan tanggal 1 Maret, dapat diskon tidak? Dapat ya, 2/10 M per 30. Dapat diskon sebesar 2%. 2% dari 3.500, bukan 3.800 ya. Karena 3.800 sudah kita balikin 300-nya, sisa 3.500. Dapat diskon 2%. 2%-nya berapa? Yaitu dapat $70 yang diberikan potongan penjualan. Jadi di 1 Maret karena dilunaskannya masih dalam periode diskon, berarti dapat potongan penjualan. Kita buat jurnalnya. Piutang yang didebet tersisa 3.500. Kita kurangi piutang usaha di sebelah kredit. 3.800 yang didebet ini kita kreditkan 300 kan, sebelumnya kan di retur kan, berarti tersisa 3.500. Debetnya apa? Berarti di sini ada kas yang kita terima. Kas yang kita terima itu tidak sebesar piutang kita karena dibayar di periode diskon, dapat diskon 70. Nah, berarti kas yang kita terima lebih kecil dari 3.500. Nah, selisihnya ada diskon kan yang diberikan kan di tanggal 11 Maret kan. Diskon itu juga sama. Diskon itu mengurangi nilai penjualan. Berarti diskon penjualan atau potongan penjualan kita catat di sebelah debit, yaitu potongan penjualan. Sebesar berapa? 2%-nya, yaitu $70. Jadi kas yang kita terima berapa? Yaitu 3.430. Ya, 3.430. Inilah jurnal pelunasannya. Nah, bagaimana kalau dilunaskannya itu bukan di periode diskon? Ya sama, berarti nggak ada potongan penjualan. Tinggal kita catat kas di debit, kreditnya piutang usaha. Nilainya berapa? 3.500. Nggak ada potongan penjualan. Gitu. Jadi periode diskonnya itu sampai dengan 11 Maret saja. Nah, ini ringkasannya terkait dengan penjualan. Yang tadi kita belajar ada penjualannya di sini sebesar 3.800, soal yang barusan ini. Nah, dari 3.800 ada dibalikin sebesar 300 penjualan kita, dibalikin sama si pelanggan atau si pembeli. Nah, selain ada returan, karena dia lunaskannya itu di tanggal 11 Maret, berarti dapat masih dalam periode diskon. Dapat potongan penjualan yang diberikan oleh si penjual kepada pembeli sebesar 70. Berarti bisa kita katakan kalau penjualan bersihnya itu bukan 3.800, melainkan 3.800 setelah dikurangi dengan retur dan juga diskon penjualan. Yaitu berapa? 3.430. Gitu. Nah, di sini penjualan kan di sebelah kredit ya. Di sini kemudian retur di sebelah debit, potongan penjualan di sebelah debit. Kredit 3.800 kita debitkan 300, berarti dikurangi 300. Kemudian kita debitkan lagi 70, berarti dikurangi 70. Dapat penjualan bersih kita 3.430. Gitu. Nah, inilah penjualan bersihnya. Kalau ditanya penjualannya berapa? Penjualannya ya 3.800. Kalau penjualan bersihnya bukan 3.800 tetapi 3.400. Pembelian. Kalau pembelian ya misalnya sama, di sini ada pembelian senilai 100.000. Kemudian ada retur misalnya 10.000, ada potongan sebesar 5.000. Berarti di sini pembelian bersihnya itu berapa? Pembelian bersih berarti pembelian dikurangi dengan retur, dikurangi dengan potongan. 90.000, 100.000 kurangi retur 10.000 dapat 90.000, kurangi potongan 5.000, tersisa 85.000. Inilah pembelian bersihnya. Gitu. Nah, selain pembelian, kemudian retur dan juga potongan pembelian, ada satu lagi terkait dengan pembelian, yaitu biaya angkut pembelian. Nah, biaya angkut pembelian ini menambah biaya kita, menambah pembelian kita, gitu. Karena kalau kita
menambah kos kita kan. Pembelian itu kan kos. Nah, pembelian ini yang kita keluarkan 100.000. Biaya angkut juga menambah kos kita. Berarti pembelian ditambahkan biaya angkut. Kemudian baru dikurangi dengan retur dan juga potongan. Kok potongan dan retur bukan menambah kos? Potongan dan retur ini mengurangi nilai dari pembelian. Maka dari itu pembelian dikurangi retur, dikurangi potongan. Kalau biaya angkut ini bukan mengurangi pembelian, tetapi menambah biaya pembelian, menambah kos kita, gitu. Jadi kalau pembelian bersih, ini didapat dari pembelian ditambah biaya angkut pembelian dikurangi dengan retur pembelian dan juga dikurangi dengan potongan pembelian. Inilah pembelian bersih. Kalau penjualan bersih didapat dari penjualan dikurangi dengan retur penjualan dikurangi dengan potongan penjualan. Inilah pembelian bersih. Ini pembelian itulah penjualan bersih. Gitu. Kok biaya angkut penjualan tidak masuk ke perhitungan penjualan bersih? Biaya angkut penjualan itu biasanya tidak dikategorikan sebagai penjualan, bagian penjualan, ya, atau dalam perhitungan kalkulasi penjualan bersih. Tetapi biaya angkut penjualannya itu biasanya masuk ke yang namanya laba operasi, dimasukkan ke dalam beban penjualan, bukan bagian dari penjualan bersih, ya. Jadi kalau ada penjualan, biaya angkut penjualan, beban angkut penjualan itu bukan bagian dari komponen penjualan bersih, ya, melainkan itu masuk ke kategori biaya operasi, yaitu biaya beban penjualan. Gitu. Kalau biaya angkut pembelian itu masuk ke hitungan pembelian bersih. Jadi untuk akuntansi perusahaan dagang terkait dengan pembelian maupun penjualan barang dagang sudah kita bahas, ya. Kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu terkait dengan biaya transportasi. Nah, biasanya dalam perusahaan dagang yang menjadi masalah, yang menjadi persoalan adalah kapan barang tersebut berpindah tangan dari si penjual kepada si pembeli, atau kapan barang yang kita jual, transaksi jual beli, di mana barang itu berpindah tangan menjadi milik dari si pembeli, pada saat apa, gitu, ya. Nah, ini terkait dengan akuntansi untuk biaya transportasi atau biaya angkut. Kalau istilah bahasa Inggrisnya itu freight cost. Secara perjanjian antara pembeli dan penjual meliputi ketentuan. Nah, ini yang pertama. Bila mana kepemilikan atau hak berpindah tangan ke si pembeli. Nah, kapan barang itu menjadi milik dari si pembeli? Pada saat kapan? Apakah pada saat penjualan terjadi atau pada saat barang tersebut sampai di tempat si pembeli? Atau sampai barang itu diambil atau diambil oleh si pembeli, atau menjadi sampai di tempatnya si pembeli itu, gitu. Kemudian yang kedua, pihak mana menanggung biaya pengirimannya atas barang dagang kepada pembeli. Nah, di sini kan yang namanya penjual dan pembeli. Nah, kalau penjual dan pembeli bertatap muka secara langsung kan tidak ada berkaitan dengan pengiriman, biaya pengirimannya. Berarti pada saat barang itu dikasihkan ke pembeli, berarti barang tersebut sudah menjadi milik dari si pembeli. Nah, tetapi kalau namanya transaksi jarak jauh antara si penjual dengan si pembeli, tentunya melibatkan biaya pengiriman. Nah, biaya pengiriman ini menjadi bebannya siapa? Apakah si penjual atau si pembeli itu? Nah, selain biaya pengiriman menjadi tanggungan siapa? Barang itu menjadi milik pembeli pada saat kapan? Apakah pada saat barang tersebut sudah sampai di ekspedisi, barang itu sudah menjadi haknya si pembeli, atau mau sampai di gudang pembeli baru barang tersebut menjadi milik dari si pembeli, gitu. Nah, itu menjadi dua masalah utama, ya, terkait dengan biaya pengiriman. Jadi, secara perjanjian antara pembeli dan penjual meliputi ketentuan yang pertama, bila mana kepemilikan barang berpindah kepada pembeli.
pada saat kapan. Kemudian biaya angkutnya itu menjadi tanggungannya siapa? Biaya pengirimannya. Yang kita pelajari yang di sini ada dua kondisi atau dua ketentuan di mana kita menyebutnya itu yang pertama FOB shipping point. Yang kedua adalah FOB destination point. Kita mulai dari yang shipping point dulu. Nah, shipping point, FOB shipping point, FOB itu maksudnya fee on board ya, fee on board shipping point. Nah, dimaksudkan apabila barang tersebut sudah diserahkan kepada jasa pengiriman atau ekspedisi, berarti barang tersebut sudah menjadi milik dari si pembeli. Otomatis biaya pengiriman dari barang tersebut, barang dagangan tersebut menjadi tanggungan dari si pembeli. Gitu. Jadi barang tersebut sampai di ekspedisi, barang tersebut sudah bukan menjadi miliknya si penjual, tetapi sudah menjadi haknya si pembeli. Otomatis biaya angkutnya ditanggung sama pembeli. Itu shipping point. Kalau destination point itu barang terkait dengan transaksi jual beli barang, barang dagangan tersebut menjadi milik dari si pembeli apabila barang tersebut sampai di tempat atau di lokasi si pembeli atau ya istilah akuntansinya di gudang pembeli gitu. Jadi barang tersebut menjadi haknya si pembeli apabila barang tersebut sampai di tempatnya si pembeli atau di gudang si pembeli. Otomatis terkait dengan selama pengiriman, selama ekspedisi, barang tersebut belum menjadi hak dari si pembeli, masih menjadi hak dari si penjual. Otomatis biaya pengirimannya itu menjadi tanggungan dari si penjual gitu. Nah, itu bedanya FOB shipping point dan juga destination point. Kita lihat di handout. Jika kepemilikan berpindah ke pihak pembeli ketika pihak penjual menyerahkan barang dagang kepada si perusahaan pengiriman, maka pihak pembeli yang menanggung biaya pengiriman. Syarat ini disebut sebagai franko gudang penjual atau FOB shipping point. Franko gudang penjual. Sebaliknya, jika kepemilikan berpindah kepada pihak pembeli ketika barang diterima oleh si pembeli, maka pihak penjual yang membayar biaya transportasinya, biaya angkutnya. Syarat ini disebut sebagai franko gudang pembeli atau FOB destination point. Franko gudang pembeli berarti penjual mengantar barang sampai ke gudang pembeli dan pihak penjual membayar biaya pengangkutannya. Gitu. Jadi kalau yang FOB shipping point, biaya angkutnya itu menjadi tanggungan dari si penjual. Yang kita catat, yang dicatat sama si penjual adalah beban angkut penjualan. Yang dicatat di laporan laba rugi di bagian beban operasi, yaitu beban penjualan. Kalau yang shipping point, biaya kirimnya menjadi tanggungan dari si pembeli. Otomatis yang mencatat biaya angkutnya itu adalah si pembeli. Dicatat sebagai apa? Dicatat sebagai biaya angkut pembelian. Nah, dicatat sebagai biaya angkut pembelian. Di mana biaya angkut pembelian ini diakui di bagian pembelian bersih dalam perhitungan pembelian bersih. Ya, ini dicatat sama si pembeli. Kalau ini dicatat sama si penjual. Kalau dicatat sama si pembeli biaya angkutnya, berarti ini pakai FOB shipping point, di mana biaya angkutnya ini nanti diperhitungkan di pembelian bersih. Kalau biaya angkutnya ditanggung sama penjual, berarti dicatat sebagai beban angkut penjualan sama si penjual. Ini FOB shipping point punya. Berarti beban ini nanti akan dicatat di beban operasi, yaitu bagian beban penjualan. Itu bedanya. Ya, jadi pada saat transaksi jual beli barang, kita harus tahu dulu barangnya ini syarat kepemilikannya itu FOB shipping point atau FOB destination point. Biaya angkutnya itu ditanggung sama siapa? Apakah si pembeli atau penjual? Siapa yang mencatat biaya angkutnya, biaya pengangkutannya gitu. Kemudian dipindah tangankan dari penjual ke pembeli pada saat kapan? Apakah FOB shipping point atau destination point? Itu juga harus ditentukan pada saat penjualan maupun pembelian terjadi. Gitu.
Nah, ini ada ilustrasinya, kan coba pahami. Ini FOB shipping point. Si pembeli bayar biaya angkutnya, ya. Nah, si pemilik penjual itu diserahkan ke ekspedisi. Nah, di sini sudah menjadi milik dari si pembeli. Gitu. Kalau FOB destination point itu biaya angkutnya itu ditanggung sama si penjual. Jadi si penjual itu mengirimkan ke ekspedisi, ini masih menjadi tanggungan dari si penjual. Sampai di tempat pembeli baru diakui sebagai milik dari si pembeli. Gitu. Jadi si penjual itu menyerahkan sampai di gudang pembeli. Nah, di sini ada. Nah, biaya angkut penjualannya itu diakui di beban operasi. Nah, sudah dijelaskan di sini kan, beban angkut pembelian itu diakui di bagian beban operasi. Kalau biaya angkut biaya angkut penjualan ya, bukan pembelian ya. Biaya angkut penjualan ini diakui di bagian, saya ulangi. Biaya angkut penjualan ini diakui pada beban operasi. Beda halnya kalau pembelian. Kalau biaya angkut pembelian yang diakui sama pembeli itu diakui di pembelian bersih, menambah nilai pembeliannya. Gitu. Ini ada contohnya nih di bawah. Contoh, pada 10 Juni PD Dunia membeli barang dari PD Bola secara kredit seharga 900.000 dengan syarat franko gudang penjual. Nah, franko gudang penjual itu apa? FOB shipping point. Nah, FOB shipping point berarti biaya angkutnya itu ditanggung sama si pembeli. Ya, shipping point. Biaya angkutnya ditanggung sama si pembeli. Barang itu apabila sudah sampai di ekspedisi, barang tersebut sudah menjadi milik dari si pembeli. Jadi biaya angkutnya ditanggung sama pembeli. FOB shipping point atau franko gudang penjual. Dengan syarat kreditnya 2/10 M/30. Biaya transportasi. Dengan biaya transportasi yang dibayar di muka oleh penjual. Jadi ini kan ditanggung sama si pembeli, tetapi biaya angkutnya itu ditanggung dulu sama si penjual. Nanti si penjual akan masukkan ke dalam faktur, ditambahkan ke faktur. Biaya angkutnya berapa? Yaitu 50.000. Gitu. Pada tanggal 10 apa ya? Udah kecoret di sini. 10 tunggu bentar. 10 Juni ya. Kecoret tadi sama saya. Berarti si jurnal bagi si pembeli bagaimana? Si pembeli ini pasti mencatat ini adanya pembelian. Ini kita pakai ilustrasi sistem periodik ya. Nanti perpetual akan kita pelajari. Ini semuanya kita belajar yang periodik dulu. Nah, akuinya ada pembelian sebesar 900.000. Nah, selain 900.000 ada juga 50.000, yaitu biaya angkut pembelian. Kreditnya apa? Karena belum dibayarkan, tampung dulu ke hutang dagang atau hutang usaha. Sesuai nilai fakturnya, yaitu 950.000. Nanti si penjual kan menagihkan biaya penjualan dan juga biaya angkutnya. Ya, ini. Jadi ada pembelian sebesar 900.000, kemudian ada biaya angkut pembelian 50.000 dan total hutangnya dari si pembeli 950.000. Itu jurnal dari si pembeli. Kalau jurnal dari si penjual bagaimana? Kalau jurnal dari si penjual berarti kebalikannya di sini. Nah, kebalikannya berarti di sini ada piutang usaha. Ya, ada piutang usaha. Sebesar nilai fakturnya totalnya 950.000. Atas penjualan sebesar 900.000. 50.000-nya itu ditanggung sama si penjual. Berarti anggap aja pada saat itu si penjual mengeluarkan kas. Kok keluarkan kas? Kan ditanggung sama si penjual ini yang 50.000 ini. Berarti si penjual ada mengeluarkan kas 50.000. Ya.
Jadi ada penjual 500-900 ribu, kemudian ada kas yang dikeluarkan sama si penjual atas biaya pengiriman yang menjadi tanggungan si pembeli 50 ribu. Total faktur yang ditagihkan adalah 950 ribu. Gitu. Nah, sambil contoh, misalnya kan tanggal 10 Juni nih, periode diskon kan 10 hari ya. Anggap aja 20 Juni dilunaskan. 20 Juni masih dapat diskon tidak? Masih dapat. 10 tambah 10, 20 Juni. Kalau 21 Juni lunasinya, dapat diskon tidak? Tidak dapat diskon lagi. Ya, berarti si pembeli tidak dapat diskon. Sambil contoh, misalnya dilunaskan tanggal 10 Juni. Tanggal 20 Juni. Berarti dapat diskon ya. Diskonnya itu sebesar 2%. 2% dari berapa? Yaitu dari nilai fakturnya, bukan dari penjualannya ini ya. Tetapi dari 950. Yaitu 950 dapat diskon di sini. Diskonnya itu 2% dari 950 dari nilai fakturnya. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi jangan dikalikan 900.000 ya, tetapi dikalikan yang nilai fakturnya yaitu 950.000. Tetapi ini seperti ini tidak semua perusahaan ya. Semua tergantung kebijakan dari perusahaan. Mau ditagih tidak? Mau diberikan diskon atau tidak 50.000-nya itu. Ya, tetapi kalau sesuai dengan teorinya, sesuai dengan maksudnya, diskon itu diberikan sesuai dengan nilai fakturnya, di mana nilai faktur yang di soal ini ada 900.000 penjualan dan juga biaya angkut penjualan, ada biaya angkutnya yaitu sebesar 50.000. Faktur yang ditagihkan sebesar 950.000. Berarti diskonnya itu dari nilai fakturnya yaitu 950.000. Gitu. Nah, inilah terkait dengan perusahaan dagang, terkait khususnya itu yang berkaitan dengan biaya pengiriman ya. Jadi FOB shipping point, FOB destination point juga sudah saya sampaikan di materi ini. Selesai untuk penjualannya, terutama untuk penjualan tunai non tunainya, kemudian potongan penjualan, retur penjualan, dan biaya pengiriman sudah dibahas terkait dengan jurnal pencatatannya. Nah, kita lanjut sedikit terkait dengan penjualan. Ini ada yang namanya pajak penjualan. Nah, pajak penjualan ini apa? Pajak penjualan ini terhutang pada saat terjadi transaksi penjualan tanpa memandang secara penjualan tersebut. Jadi, pajak penjualan ini adalah suatu kewajiban yang bagi si pembeli maupun si penjual. Si penjual wajib memotong atau memungut PPN pajak penjualannya, dan si pembeli wajib membayar pajak penjualan ini gitu. Nah, tidak dilihat apakah transaksinya secara tunai maupun kredit, dua-duanya itu harus dimasukin. Biasanya untuk perusahaan yang PKP ya, perusahaan kena pajak itu wajib mencantumkan atau menagih atau memungut pajak penjualannya oleh si penjual kepada pembeli tanpa memandang syarat penjualan tersebut. Dalam penjualan, penjual langsung memungut pajak penjualan. Pajak penjualan dibebankan kepada pembeli. Secara periodik PPN tersebut akan disetorkan ke kantor instansi pajak. Jadi setiap periodenya, setiap kali ada transaksi, si penjual wajib memungut pajak penjualan. Ya, wajib memungut pajak penjualan. Nah, nanti di akhir periode secara periodik akan dihitung pajak masukan dan pajak keluarannya. Nah, selisih antara pajak masukan dan pajak keluaran itu akan disetorkan ke kas negara yang kita sebut sebagai kas persepsi negara. Itu. Jadi kalau misalnya kita jual, berarti ada pajak yang kita terima ya, ada pajak penjualan yang kita terima, di mana kita mencatat atau mengakuinya itu sebagai PPN keluaran. Kan kita jual ya, barang keluar ya. Jadi masuk ke pajak PPN keluaran atau pajak penjualan keluaran. Sebaliknya, kalau si pembeli, kalau kita beli barang dagang, kan kita kena pajak juga tuh. Nah, beli barang berarti barang masuk dong. Nah, itu kita akui sebagai pajak masukan atau PPN masukan. Ya, seperti itu. Seperti itu. Ini terkait dengan pembelian, ini terkait dengan penjualan itu. Kalau penjualan itu muncul namanya pajak keluaran.
kita terima pajak. Nah, pajak ini bukan hak kita ya, tetapi hak dari si negara. Nanti akan kita setorkan ke kas negara yang bukan menjadi milik kita. Sedangkan pajak di pembelian itu kita sebut sebagai pajak PPN masukan, di mana pajak ini sudah kita bayarkan lewat si penjual. Jadi nanti kita selisihkan yang kita bayarkan berapa, yang sudah kita terima berapa. Apabila PPN keluaran kita lebih besar dari PPN masukan, yang kita terima lebih besar daripada yang kita bayarkan, berarti kita ada kurang bayar. Nah, sampai suatu saat akan kita sampai di periode berikutnya, di satu periode harus kita setorkan ke kas negara. Sebaliknya, kalau pembelian kita lebih besar daripada penjualan, berarti kan kita bayarnya lebih besar daripada terima. Nah, di sini kita lebih bayar jadinya. Nah, kalau lebih bayar tidak perlu kita setorkan ke kas negara, karena lebih bayar akan dikompensasikan di bulan berikutnya kelebihan itu. Ya, ini ada contoh. Pajak penjualan secara kredit sebesar 100.000 dan terkena pajak penjualan sebesar 10%. Berarti di sini kalau si penjual, saya di sini langsung tulis saja. Ini kalau penjual, berarti dia catat jurnalnya itu ada, ini secara kredit ya. Berarti di sini ada piutang usaha. Kemudian ada penjualan di kredit. Penjualannya itu sebesar 100.000. Tetapi piutang usahanya itu 100.000 ditambahkan dengan pajaknya, yaitu 110.000. 10.000-nya itu kita catat sebagai PPN keluaran, gitu. Seperti ini. Nah, kalau si pembeli, ini kan di posisi penjual. Kalau di posisinya si pembeli, berarti di sini dia ada hutang ya, karena dibeli secara kredit. Di sini ada pembelian. Ada pembelian sebesar nilai belinya itu transaksinya 100.000. Kemudian ada hutang usaha sebesar 110.000, yaitu 10.000 ditambahkan 10%. Ini yang harus kita bayarkan kepada si penjual. 10.000-nya di sebelah debit kita catat sebagai PPN masukan, gitu. Ya. Nah, ini terkait dengan pajak penjualan. Sambil saya coba jelaskan pakai Excel aja ya di sini. Nah, di sini ya. Misalnya nih di periode ini. Di periode di periode Januari ya, Januari. Kita ada beli barang dagang di tanggal 10 Januari. Nah, kita belinya itu senilai 50.000 misalnya. Berarti di sini kan ada pembelian di debit plus pajak juga ya, terkena pajak juga sebesar 10%. Ada pembelian, kemudian ada PPN masukan. Anggap aja secara tunai, berarti ada kas yang dikeluarkan. Senilai 50.000 tadi. Sebesar 50.000. PP masukannya 10%, berarti 5.000. Total kas yang kita keluarkan di sini ada 55.000. Ya, di sini. Kemudian anggap aja tanggal 15 Januari ada penjualan sebesar 100.000. Anggap aja secara tunai juga. Di sini ada kita terima kas. Kemudian ada penjualan. Penjualannya itu tadi berapa? 100.000 di debit di kredit ya. Nah, dikenakan pajak juga 10.000. Kita pungut pajak kepada si pembeli. Berarti 10%. Berarti kas yang kita terima 110.000. Selisihnya 10.000 kita akui sebagai PPN keluaran. Nah, jadi di sini ada dua kondisi. Kita beli barang, kita setor PPN di sini. Berarti kita sudah membayar PPN kita ya. Kita punya piutang. Karena belum hitung-hitungan, belum dikalkulasi, belum dikompensasi, ya kita akui kita sudah bayar di muka PPN kita, pajak penjualan kita, yaitu senilai 5.000.
Di satu sisi kita ada jual barang juga di sini, ya. Kita ada jual barang di mana kita ada pungut PPN kepada si pembeli sebesar 10%, yaitu sebesar 10.000. Berarti kan kita dapat uang lebih 10.000 ya. 10.000 ini bukan hak kita, tetapi titipan dari si pembeli untuk disetorkan ke kas negara. Nah, jadi kita nanti punya kewajiban untuk membayar 10.000-nya itu ke kas negara. Di sini ada PPN masukan. PPN masukan berarti kas yang dikeluarkan ya. Ini terkait dengan pajak. Kas yang dikeluarkan yaitu sebesar 5.000. Kemudian PPN keluaran. Nah, PPN keluaran. Ini kas yang diterima terkait dengan pajak. Kas yang diterima yaitu sebesar 10.000. Nah, kita terima kas 10.000, kemudian kita sudah bayar, sudah kita keluarkan, di mana 10.000 ini sudah kita keluarkan terkait dengan pajak keluaran, terkait dengan pajak penjualan sebesar 5.000. Berarti di sini ada, tunggu bentar ya. Laptop baru jadi agak susah pakainya. Nah, kita terima kas, ada terima pajak 10.000, kemudian kita ada bayar pajak 5.000 di sini. Berarti di sini ada selisih sebesar 5.000. Nah, 5.000 inilah yang perlu kita setorkan ke kas negara. Berarti di sini ada PPN kurang bayar. Kan kenapa kurang bayar? Di sini kita punya kewajiban menyetorkan pajak sebesar 10.000. Di satu sisi kita sudah bayar pajak 5.000. Berarti totalnya itu kita belum bayar pajak, belum bayar ke negara, yaitu sebesar 5.000 di sini. Beda halnya kalau saya ambil contoh yang lain. Ini kondisi yang kedua ya. Bagaimana kalau kita lebih bayar? Bagaimana kalau kita lebih bayar? Nah, kalau kita lebih bayar, saya ambil contoh. Misalnya kita belinya itu sebesar 500.000. Sebesar 500.000 di sini. Kita beli barang dagang sebesar 500.000. Berarti dapat PPN 50.000 ya. 50.000. Di tanggal 15 kita ada jual sebesar 100.000, di mana PPN kita pungut 10%, 10.000. Nah, di sini kita ada PPN keluaran, kita sudah terima pajak penjualan 10.000, di mana kita juga ada membayar pajak penjualan sebesar 50.000. Berarti di sini kita ada kelebihan bayar. Ya, jadi ada kelebihan bayar dong, benar nggak? Kita bayar pajak 50.000, kemudian kita terima titipan pajak dari pembeli 10.000. Berarti di sini kita ada lebih bayar jadinya. Kita bayar pajak kelebihan, pajak penjualannya. Berarti di bulan ini, di masa ini, masa Januari kita tidak perlu membayar ke negara terkait dengan pajak penjualan. Karena di sini posisinya kita lebih bayar. Nah, lebih bayar ini akan kita pakai di periode berikutnya. Gitu. Jadi kelebihan ini bisa kita kompensasikan di bulan berikutnya. Gitu ya, kurang lebih seperti ini terkait dengan pajak penjualan. Oke, berarti selesai untuk perusahaan dagang terkait dengan pembelian maupun penjualan barang dagang ya. Jadi terkait dengan pembelian maupun penjualan itu, kemudian ada retur pembelian, retur penjualan, dan juga potongan pembelian, potongan penjualan juga sudah kita bahas di video ini. Jadi kurang lebih seperti itu ya aktivitas utama dari perusahaan dagang, yaitu berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang dagang, dan juga terkaitan dengan biaya pengiriman juga ya, biaya angkut pembelian maupun biaya angkut penjualan. Nah, pelaporan periodik untuk perusahaan dagang itu urutannya itu kurang lebih sama seperti perusahaan jasa yang kita bahas di
bab-bab sebelumnya. Yang pertama yaitu buat neraca saldo pada buku besar dalam neraca lajur. Ya, jadi sama jurnal, kemudian kita posting ke buku besar, bikin neraca saldo. Kalau kita mau pakai neraca lajur ya juga boleh, kita bikin kertas kerja pembantunya. Kemudian tinjau kembali rekening-rekening yang ada yang diperlukan untuk melakukan penyesuaian. Kemudian kita cek kembali rekening yang sudah ada di neraca saldo, apakah ada rekening-rekening yang perlu kita buat penyesuaiannya. Gitu. Kalau kita perlu buat penyesuaian, kita buat penyesuaiannya. Gitu. Buat penyesuaian, berarti kita buat jurnal penyesuaian. Perlu posting lagi ke buku besar dan menyiapkan neraca saldo yang baru, yaitu neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, dari data neraca saldo setelah penyesuaian ini yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Kalau kita udah bikin neraca lajur, harusnya langsung ikutin aja, berarti AJP, neraca saldo setelah penyesuaian, dan bikin laporan keuangan. Ya, ini berkaitan dengan neraca lajurnya. Alat bantunya, boleh aja kita bikin neraca lajurnya, tetapi sama, tetap harus kita posting juga ya, tetap harus kita jurnal, posting ke buku besar, agar rekening-rekening yang ada di buku besar menunjukkan nilai yang sebenarnya. Gitu. Nah, bayar jurnal penyesuaian, posting ke buku besar. Kemudian setelah laporan keuangan selesai dibuat, disusun, ya ini jangan lupa buat yang namanya proses penutupan, yaitu buat jurnal penutupan dan juga posting ke buku besar. Bikin neraca saldo yang baru, yaitu neraca saldo setelah penutupan. Baru lanjut lagi dari yang pertama. Gitu. Jadi kurang lebih siklus akuntansi untuk perusahaan dagang dan perusahaan jasa ya sama, nggak ada bedanya. Cuma kalau yang dagang itu berkaitan dengan persediaan barang dagang, itu yang perlu kita sesuaikan apabila menggunakan sistem periodik. Ya, ada tambahan terkait dengan persediaan barang dagang. Mau cari yang bagaimana?